Oke, kita mulai bimbingan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sel- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hasmaruddin dan Pak Sani. Jadi hari ini kita akan melakukan pendampingan awal ya untuk praktek pembelajaran mandiri dalam siklus pertama. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya pengen tahu nih gimana perasaan Pak Sandi nih setelah melewati terhadap pembelajaran terbimbing kemarin. Perasaan saya Bu, hari ini saya cukup merasa percaya diri tentunya ya Bu ya, karena sebelum-sebelumnya kan kita sudah ada diskusi sebelumnya. Nah jadi, namun sebelumnya nanti di pertemuan kali ini saya masih membutuhkan apa namanya masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan saya ke depannya gitu Bu. Hmm. Ya, itu refleksi yang bagus, Pak Sani. Berdasar observasi saya, saat pembelajaran terbimbing, Bapak sudah bisa mengaitkan konsep dengan konteks kehidupan nyata. Namun, ada bagian penutup dan evaluasi itu agak cepat, sehingga siswa belum punya cukup waktu untuk menyampaikan kesimpulannya, Pak Sani. Ya Iya juga Pak. ya Pak Asmar ya. Jadi saya rasa mungkin ya untuk refleksi kita hari ini eh, kita akan menetapkan tujuan ya sesuai dengan hasil observasi sebelumnya ya Pak Asmar. Jadi kita harus menentukan tujuan dari pendampingan hari ini yaitu gimana kalau bagaimana cara meningkatkan efektivitas pengelolaan waktu dan bagaimana peserta didik itu aktif secara merata ya dalam diskusi kelompok. Gimana Pak Hasmar, Pak Sani? Ya kalau dari saya Bu, sebagai calon ini ya Bu ya, calon guru ya. Jadi tentunya saya juga ingin mencoba ya Ibu menerapkan sebuah metode, yaitu metodenya dinamakan metode guided discovery. Ya, jadi di sana tujuannya supaya siswa lebih aktif dan saling membantu. Jadi siswa itu lebih memahami konsepnya Bu gitu dalam ketika kita melakukan pembelajaran di kelas gitu Bu. Oh, bagus sekali. Berarti arah kita sudah jelas ini ya Pak Sani sama Bu Ili. Nanti kami berdua, Pak Sani, akan mendampingi Bapak dengan observasi ringan dan memberikan umpan ya Bu Ili kan. Iya, iya. Saya setuju ya Pak Asmar. Jadi kita sepakat ini ya, gimana efektivitas dalam pengelolaan waktu, terus gimana biar peserta didik itu aktif secara merata. Jadi indikator keberhasilannya bisa kita tentuin ya, gimana waktu pembelajarannya yang proporsional, terus setiap kelompok dari siswa tersebut aktif dalam diskusi, jangan jangan ada yang satu aktif karena mentang-mentang sudah dalam kelompoknya ada yang aktif, dia terima beres aja gitu. Jadi kita harus biar rata aktifnya dan yang ketiga kita melihat siswa mampu menyimpulkan hasil pembelajaran dengan benar. Oke, sepertinya itu saja sih untuk kriteria keberhasilannya. Sudah semuanya sudah dipersiapkan kayak RPP, terus materi pembelajarannya Pak Sani. Oh iya Bu, insya Allah kebetulan semua sudah siap Bu. Ya, terima kasih atas arahannya Bu. Bagus, semoga praktek mandiri nanti berjalan lancar ya Pak Sani. Oke. Iya Bu, siap Bu. Baik Pak Sani, kami, saya dan Pak Asmar itu sudah menyimak nih praktek pembelajaran mandiri Pak Sani tadi. Jadi secara umum sih saya melihat pembelajarannya lancar dan terstruktur memang ya. Tapi siswa juga nampak tertarik saat Bapak mengaitkan konsep perbandingan segitiga itu dengan kehidupan sehari-hari. Itu cocok banget sih menurut saya materi yang sudah Bapak bawa. Ya, betul. Terutama saya perhatikan di awal pembelajaran itu siswanya langsung aktif saat Bapak menampilkan gambar jembatan gantung, kemudian meminta siswa menebak perbandingan isi segitiga. Itu strategi persepsi yang bagus sekali itu Hasan. Iya sebelumnya terima kasih kepada Bu Yulia dan Pak Asmarudin.
Jadi begini Pak, sebetulnya memang kalau secara materi mereka memang sudah memahami, sudah lebih baik. Hanya saja Pak, saya masih merasa belum yakin dalam hal menjaga keaktifan dari semua kelompok. Karena Pak, ketika pembelajaran kemarin itu saya temukan ada satu kelompok Pak, dia yang apa namanya kebingungan gitu Pak, ketika dalam Hmm. berdiskusi gitu. Jadi di situ mungkin yang saya apa namanya jadi permasalahan untuk diperbaiki ke depannya, terutama ketika misalnya saya memberikan soal yang sudah, berbau aplikasi atau kontekstual, Pak, di kehidupan sehari-hari, seperti itu, Pak. Iya sih, saya melihat itu juga dalam catatan observasi saya sih, menurut saya Bapak sih sudah, Pak Sani ini sudah memberikan instruksinya itu udah cukup jelas. Tetapi mungkin bisa aja ya Pak Sani nanti dibantu dengan scaffolding sederhana itu. Misalnya kita ngasih petunjuk langkah pertama sebelum mereka itu mulai menghitung gitu. Ada petunjuk kecil yang sederhana. Hmm, benar. Dan dari sisi waktu, ketika saya perhatikan, Bapak sudah dua, membagi durasi tiap tahap lebih dibandingkan dari praktik sebelumnya. Namun bagian penutup masih agak cepat. Akan lebih kuat jika siswa yang diberi waktu 1-2 menit untuk menyampaikan kesimpulan mereka di depan kelas, Pak Sani. Iya, Pak, saya merasa memang waktunya cepat berlalu, Pak, terutama di akhir pembelajaran. Jadi di sini saya akan coba untuk, memperbaiki kembali dalam hal, membatasi waktu, Pak. Manajemen waktunya khususnya di, tengah pembelajaran itu harus lebih, dimaksimalkan dan manajemen waktunya harus baik supaya nanti, ada waktu untuk siswa, melakukan refleksi, Pak, di akhir pembelajaran, seperti itu, Pak. eh Ya, menurut saya sih itu sudah langkah yang bagus ya Pak Sani ya. Jadi saya juga melihat ada peningkatan dalam Bapak dalam penguasaan kelas dan percaya diri Bapak juga saya lihat sudah meningkat. Jadi mungkin bisa kita lanjutkan nanti ke tahap refleksi ya, lebih mendalam gimana rencana tindak lanjut kita ini disusun itu biar lebih fokus nanti untuk siklus pembelajaran berikutnya. Ya, ya saya setuju apa yang sampaikan tadi yang Pak Bapak sampaikan. Pada prinsipnya hari ini Bapak sudah menjalankan pembelajarannya mandiri dengan baik. Kami berikan apresiasi dulu untuk usaha Bapak. Oh, iya Pak, sebelumnya Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, selanjutnya saya siap untuk menerima, masukan untuk tahap refleksi berikutnya Bapak Ibu. Oke, baik ya Pak Sani. Jadi kita sudah membahas nih gimana hasil observasi saat Bapak melakukan pembelajaran mandiri. Jadi kita akan bagaimana nih refleksinya gitu kan. Saya sudah melihat juga nih pembelajaran yang Pak Sani lakukan hari ini berjalan lancar dan juga terstruktur. Jadi bagaimana nih perasaan Pak Sani setelah mengajar secara mandiri tanpa intervensi dari kami gitu. Sebelumnya, terima kasih Bu, saya merasa lega karena, sebagian siswa itu sudah mulai aktif ya Bapak Ibu ya, kemudian mereka, tidak hanya aktif, untuk apa namanya, membahas materi yang sudah saya berikan sewaktu pembelajaran, tetapi mereka juga aktif, menjadi, apa namanya, menjadi tutor untuk kawan-kawannya yang lain. Jadi itu membuat saya lebih bangga gitu ya, ada, sesuatu yang terlihat apa namanya, sesuatu, ciri khas dalam pembelajaran itu ada sesuatu yang menarik gitu Bapak Ibu. Kemudian, tapi ada satu hal, yang saya sadari di sana bahwasanya ada kelompok belakang belum terlalu terlibat. Ada beberapa kelompok itu Bu yang belum saya lihat memang masih belum terlalu aktif gitu Bu, masih ibaratnya mereka masih mungkin entah bingung gitu kan, jadi mungkin butuh, perbaikan lah gitu Bu. Sebetulnya itu Pak sudah bagus yang Bapak lakukan dan itu patut dipertahankan. Namun untuk meningkatkan pemerataan partisipasi, mungkin Bapak bisa menyiapkan variasi pertanyaan pemantik yang dari yang mudah ke yang matang agar semua kelompok bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Iya, betul ya, betul ya Pak itu ya. Jadi
Em, Gimana? Jadi menurut Pak Sani nih ya, apa sih kekuatan utama yang terlihat nih dalam pembelajaran hari ini, Pak Sani? Oh, pada kesempatan ini Bu, saya merasa gitu ya, saya merasa kemampuan saya, lebih meningkat dalam hal menjelaskan konsep dengan contoh nyata Bu, terutama ketika misalnya, saya memberikan materi itu, siswa lebih paham ketika saya memberikan materi itu, saya hubungkan dengan kehidupan nyatanya Bu, dengan, kontekstual gitu, kehidupan sehari-harinya Bu. Luar biasa itu, Pak. Itu menurut saya Pak Asmar. Oh ya, itu sangat luar biasa, Pak. Jadi jangan lupa tetap mempertahankan kekuatan yang Bapak miliki dalam memberikan contoh kontekstual tadi. Itu daya tarik utama dalam pembelajaran matematika, Pak. Em, Saya setuju juga ya, tapi kan kalau misalnya kita biar melihat ada beberapa kelompok yang kurang aktif seperti yang disampaikan Pak Sani tadi itu, mungkin bisa ya ada triknya gitu Pak. Kita harus menyiapkan beberapa pertanyaan pemantik nih. Jadi pertanyaan pemantiknya itu juga harus dari yang mudah ke yang menantang. Jadi kemungkinan karena mungkin pertanyaan pemantiknya agak sulit diterima siswa, jadi mereka kurang aktif atau takut menjawab. Jadi kita sediakan aja dulu dari yang pertanyaan pemantik yang mudah ke yang menantang. Jadi biar merata nih, biar ada siswa yang merasa dia, oh ini aku bisa aku jawab, dia langsung aktif gitu. Nah, jadi bisa nih kita siapkan beberapa pertanyaan pemantik yang dari yang mudah ke yang menantang untuk membantu siswanya itu lebih berpikir kritis sama biar lebih aktif terlibat dalam kelompok. Jadi berdasarkan hasil refleksi ini bisalah ya kita membuat menyusun nih rencana tindak lanjut untuk pembelajaran dalam siklus berikutnya. Kayaknya kita lebih fokus bagaimana mengoptimalkan eh, partisipasi ya keaktifan seluruh siswa melalui variasi dari pertanyaan tadi, pertanyaan pemantik tadi. Ya tuh, jadi biar siswanya aktif. Jadi fokus untuk siklus berikutnya adalah menyiapkan beberapa pertanyaan pemantik lah, mulai dari yang mudah ke yang menantang. Ya Pak Sani? Oh iya Bu, jadi saya sangat setuju Bu. Jadi untuk rencana dalam membuat sebuah pertanyaan pemantik itu, insya Allah akan saya lakukan Bu untuk di siklus kedua Bu. Ya, saya juga menyarankan demikian agar pembelajaran yang akan datang lebih baik. Tapi itu perlu juga Bapak buat nanti seperti misalnya rencana tindak lanjutnya agar lebih baik lagi ke depan, Pak. Iya, saya setuju sih kalau melihat dari perkembangan Pak Sani ini memang saya lihat mengalami kemajuan ya, semakin reflektif, semakin luar biasa. Oke, jadi menurut saya, Bapak-bapak, refleksi hari ini memang sangat luar biasa dan bermakna. Jadi Pak Sani, saya dan Pak Hasmar benar-benar mengapresiasi keterbukaan dan semangat belajar Pak Sani ya. Progresnya terlihat memang benar-benar ada kemajuan dari siklus sebelumnya. Ya kan Pak Hasmar? Iya, oh, dengan kemajuan dari siklus tadi, bisa Bapak lebih bisa nanti mengajar mandiri, lebih mudah untuk mudah bertanggung jawab, semangat yang luar biasa, semangat reflektifnya, sehingga ya bisa membedakan antara guru biasa dengan guru yang profesional seperti itu. Ya. Dan Mm-mm. Ya benar Pak Hasmar. Terus semangat ya Pak Sani. Pertahankan semangatnya. Iya Bu. Jadi setiap siklus pembelajaran mandiri itu bukan hanya kita yang memperbaiki, bukan hanya memperbaiki hasil belajar siswa aja gitu, tapi juga bagaimana membuat apa ya, bukan hanya siswa yang belajar, tapi kita sebagai guru juga belajar bagaimana karakter kita sebagai guru yang harus jadi pembelajar sepanjang hayat. Iya Bu, saya sangat setuju juga Bu.
Nah, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yulia dan juga Pak Asmarudin. Jadi sekarang saya merasa sangat terbantu ya, Bapak Ibu dengan pendampingan dan umpan balik hari ini. Jadi saya benar-benar merasa terbantu dan tercerahkan kembali Bapak Ibu. Jadi saya lebih percaya diri sekarang. Saya tahu bagaimana untuk memperbaiki proses pembelajaran saya ke depannya seperti itu, Bu. Ya, saya atau kami berharap Pak bahwa kemampuan Bapak akan berkembang setiap pengalaman mengajar yang telah Bapak lakukan. Dan kami yakin juga kemampuan Bapak juga akan lebih baik ya, ke depannya, Pak. Ya, betul. Alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi saya juga berharap untuk siklus berikutnya kita melihat perkembangan dari Pak Sani ya, Pak Asmar. Saya Iya, semangat betul. ini melihat perkembangan saya, excited banget untuk melihat kemajuan dari Pak Sani. Jadi mari kita akhiri sesi mentoring hari ini dan semangat baru untuk belajar, terus belajar. Demikian ya. Pak Asmar, Pak Sani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas arahannya. Ya, sama-sama, Pak. Tahan lebih sukses ke depan. Amin ya Pak.